Sama Adit lagi di lot 32 bareng Kang Andre langsung dengan 3 Jimny. Stay tune. Oke, Kang Andre, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Mungkin gue udah kenal gitu temen-temen Kang Andre aja gitu ya. Tapi monggo perkenalkan diri dong. Meskipun udah sering nih ya. Saya Andri. Biasanya kalau orang-orang nyebut saya Beberes Garasi. Jadi Andri Beberes Garasi. Oke, siap. Kalau Beberes Garasi buat orang yang udah familiar, udah tau lah ya dunia perjimnian ya. That's why langsung ada 3 Jimny di sini teman-teman. Nah, gue nggak mau ngomongin profil modif kayak biasanya, karena kali ini gue mau ngomongin sesuatu yang istimewa. Gimana caranya bikin katana dengan budget minim bisa langsung ganteng gayanya JDM kan? Wah, aduh, resepnya berat juga. Resepnya kan pasti gue datang ke orang yang tepat dong. Insya Allah. Nah, kalau yang ini gak usah ditanya deh. Ini beda nih, kita ngomongin ini belakangan nih teman-teman. Kita ngomongin dia dulu nih sama contohnya yang merah sebelah sana. Nah Kang, kalau identiknya Jimny yang stylenya JDM itu apa sih? Sebetulnya JDM itu kan karena kalau kita lihat dari kata-katanya itu kan Japanese Domestic Market. Jadi sebetulnya Jimny di Jepang sana itu ada yang untuk market Jepangnya sendiri dan ada market yang untuk dibawa keluar gitu. Nah kebetulan untuk yang Jepang sendiri itu kan mereka nyebutnya kei-car. Kei-car itu salah satu apa ya ketentuannya adalah si ban itu nggak boleh keluar dari si fender ya. Jadi betul. Rata gitu lah ya. Jadi rata gitu. Nah kebetulan katana yang ada di Indonesia ini bentuknya mirip dengan JA11 kei-car-nya Jepang. Oke. Gitu. Bisa dibilang JA11 style nggak? Ya, bisa juga ya. Oke. Nah, perbedaan paling signifikan kan orang pasti udah pada ngerti nih. Nih, palanya panjul ya teman-teman. Ini panjulnya ini yang membedakan banget gitu. Kalau kita ngelihat katana dengan Jimny disandingkan sepintas mungkin orang yang udah kenal mungkin sedikit juga paham lah, bahkan awam gitu ya. Ini katana memang Indonesia gitu kan. Kalau yang trepesan ini udah berubah nih gitu. Nggak ada nih trepesan ibaratnya asli Indonesia gitu kan. Kalau sekalipun asli tapi udah ngalamin proses perubahan gitu. Nah ini kalau menurut Kang Andre sendiri ini jadi ini nggak sih apa ya menu wajibnya nggak sih? Sebetulnya sih kalau kita boleh bicara ya soal JDM itu yang di Jepangnya sendiri pun ada yang sebetulnya atapnya panjul. Ada ya? Ada, cuma karena dia kurang populer dibanding yang trepes. Yang trepes, gitu. Jadi trepes itu di sana sangat populer dan kebetulannya di kita itu yang trepes itu sangat jarang. Jadi ya rumput tetangga kan selalu lebih hijau. Jadi kita ngelihatnya wah kayaknya kalau di JDM itu harus trepes. Oke, gitu. Jadi yang diadopsi yang lebih populer lah ya. Yang lebih populer gitu. Oke. Karena biasanya kalau yang saya tahu di Jepang itu selalu keluar 3. Setiap tipe itu selalu keluar 3. Dia ada tipe kanvasnya, ada tipe panjulnya, dan ada tipe trepesnya. Oke, masing-masing ada variannya sendiri lah ya. Betul. Oke, nah anyway nih. Kalau ngomongin kali ini, gue pengen bongkar-bongkar sedikit nih soal how to-nya sama how much-nya. Itu dong yang paling penting ya nggak sih? Gue yakin kalian pasti nyari tahu soal how much-nya. Nah, kalau ngomongin kita fokus deh ngerepesin atap dulu misalnya. Boleh. Ini menu pertama nih ya, yang paling penting trepesin atap. Kalau misalnya katana mau kayak gitu, caranya gimana Kang? Caranya dulu deh. Yang paling sederhana kan biasanya kalau yang membedakan yang paling utama membedakan katana Indonesia dengan yang JA11 tipe yang trepes itu kan cuma atap sama fender. Karena dia kan harus yang saya bilang tadi harus masuk. Dia ada over fender ini ya. Ya betul harus masuk ke itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengganti atapnya dulu, lalu kita bersihkan ini over fender ini. Over fender. Ini menu kedua berarti ya?
Ya, si overfender ya? 1,5 lah. Oke. Karena ini biasanya kalau ini ditrepesin, ini juga dengan ngikut gampang. nih. Nah, ini dengan gampang kita buang. Iya benar-benar. Karena sebenarnya tinggal copot ya ini. Ada itunya, ada bracketnya. Ada bracketnya kan? Harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Ya, Oke. Sip. Fokus lagi ke yang tadi trapeze nih. Kalau Gimana, trapeze Kang? kita tinggal mengganti atapnya karena kebetulan di kita juga dijual atap trapeze-nya. Nah, how much-nya? Kalau Boleh tahu how nggak sih? much-nya biasanya kita itu range, kita ngomongin range aja lah ya. Range. Kalau untuk ngerepesin, ngebersihin ini dengan nanti plafonnya, kan plafonnya juga akan Pasti berbeda ganti, dengan ini iya. ya. Itu sekitar 12 sampai 15 juta lah. 12 sampai 15 juta ya teman-teman. Tahu beres. Tahu beres. Tahu beres. Berarti udah sama ngecat lah ya pasti ya. Udah sama ngecat. Nah, udah senada body lah warna atapnya, jangan belang gitu ya. Jangan belang dong. Nah, berapa lama ngerjainnya, Kang? Kita ini kebetulan karena sering kali ya, jadi mungkin paling cepat 2 hari. 2 hari? 2 sampai 3 hari. Itu udah termasuk repaint-nya? Iya, betul. Wow, cepet juga ya. Tergantung antrian Ketersediaan sih ya barang. biasanya. Oh, antrian ya. Kalau ketersediaan barang mempengaruhi nggak? Ketersediaan mempengaruhi, tapi biasanya atap trapeze masih ready stock kok. Oh, lebih aman lah ya ibaratnya kalau soal stok barang teman-teman. Nah, kira-kira segitu deh. Range-nya 12 sampai 15 juta. Karena kita ngomongin budget yang ekonomis, asumsikan aja 12 juta dulu nih. Betul. Ya, sama bersihin si bracket dari si vendor Bracket ini. vendor ini, Oke. Gue pengennya kira-kira punya budget 15 juta nih, Kang. Berarti masih ada sisa 3 jutaan lah. Let's say kalau ada budget lebih, katakanlah 18 juta deh misalnya. Apalagi nih syaratnya setelah trapeze terus over fender dilepas, bracketnya dibersihin, yang biar dia JDM gitu. Biar dia JDM biasanya kan yang paling terlihat itu biasanya di velg, karena kalau di lokal itu kita pakai ring 15, di Jepang itu pakai ring 16. Oke. Jadi ya kita harus cari velg yang ya syukur-syukur dapat yang JDM ya, artinya memang speknya JDM gitu. Tapi kalau memang budgetnya terbatas, kita bisa cari yang lokal juga, yang dia ring 16 dan dia tidak terlalu lebar. Oke. Itu ada bekas escudo gitu. Escudo ya? Escudo. Bisa bilang copotan escudo lah ya. Copotan escudo, mau lihat? Nanti, pokoknya ada di sini? Ada. Gimana? Ada, sebentar. Oh, udah disiapin di belakang nih, nyender dia. Ini. Oke. Ini kita bisa pakai velg seperti ini. Oke. Ini kisaran harganya sekitar 3 sampai 4 jutaan kok. 3 sampai 4 juta, masih lumayan lah ya. Iya, kalau ada budget lebih mungkin bisa kita repaint ini grillnya biar dia, karena di Jepangnya kan dia yang grey warnanya gitu ya? Ya, dia warnanya metal grey lah. Metal grey. Kalau masih punya budget, kita tinggal ganti bumpernya seperti ini. Oke. NJ11. Ini berapa nih ngomongin soal grill dan bumper? Kalau grill Kisaran. kita pakai yang punya Basicnya aja basicnya ya? aja. Tinggal Nanti repaint. kita model di grey gini, itu mungkin paling sekitar 200-300 ribu kita udah bisa repaint jadi grey. Lumayan lah teman-teman, maksudnya murah gitu segitu. Murah. Tuh. Oke, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin keseluruhan teman-teman, untuk yang paket ekonomisnya udah cukup lah ya, trapeze, Iya. lepas si over fender, bracketnya dibersihin, terus kita ganti pelek. Gitu. Nah ini syarat tambahan nih, Nah. ya kalau misalnya tabungannya masih banyak, gitu kan? Nah, kalau tabungannya masih banyak, kita larinya ke spion, karena spionnya berbeda. Ini sama nggak nih Kang? Sama. Sama ya Sama. spionnya? Nah, kebetulan kalau kita ngambil yang copotan Jepang, emang harganya agak lumayan ya, sekitar 2,5 sampai 3 juta. Oke. Tapi kebetulan yang model seperti ini itu ada yang made in China. Oke. Dia mungkin sekitar 1 jutaan kita udah dapat Oh setengahnya ya? setengahnya. Lumayan loh. Dan itu baru. Baru ya? Baru. Masih inilah warnanya masih bagus lah gitu. Iya, betul. Jadi dengan budget tadi kurang lebih sekitar 20 jutaan, kita udah bisa gaya JDM. Udah bisa ya segitu ya. Aduh, tapi kayaknya masih belum puas nih ya. Sebetulnya kalau semuanya kebetulannya Katana dengan JA11 itu kan saya bilang tadi banyak kemiripan. Banyak kemiripan. Jadi sebetulnya lebih ke sense modifikasi teman-teman semua yang mau jadi gaya JDM kalau memang dananya tidak cukup untuk beli yang asli. Karena joknya juga sebetulnya hampir sama. Hampir sama ya? Hampir joknya sama gitu. Hampir sama, kita tinggal ganti upholstery-nya kalau misalnya memang kita bisa lebih hemat lagi, kita ganti upholstery-nya, kita ganti dashboard-nya pun mirip
Dashboardnya mirip, dia cuma ada perbedaan sedikit di kisi-kisi AC dengan switch AC-nya. Oh. Itu pun kita bisa cari di Indonesia dengan harga yang jelas pasti murah gitu. Oke, masih dalam hitungan terjangkau lah ya, ngomongin harga ya. Itu cuma ngebelain uang jajan sekali lah. Iya. Gue mau fokus ke yang merah, habis itu ke yang sini nih. Yang istimewanya dari yang merah tuh apa, Kang? Gue pengen geser sini deh. yang istimewa dari yang merah ini apa? Dik, kan lu menceritakan kalau ini sebenarnya JDM yang versi ekonomis juga termasuk. Iya, ini termasuk yang ekonomis juga. Apa nih istimewanya dia yang membuat dia ekonomis dibanding si biru? Nah, ini kalau yang ini tadi 97, tahun 97, ini Katana 2003. 2003, lebih muda lagi ya. Lebih muda lagi sedikit. Oke. Nah, ini saya cuma merubah, ini kebetulan memang grillnya grill asli. Tapi yang saya bilang tadi, kita bisa repaint lah. Gitu. Dan kit saya cuma ganti bumper dengan lampu fog lampnya yang asli punya JA11 sama velg bannya yang punya JA11 juga. Oh, oke. That's why dia kelihatan istimewa meskipun kelihatannya simple gitu. Simple. Saya memang ini sangat emang saya mau ngambil konsep simple di mobil ini karena saya ngelihat ini biar jadi inspirasi orang merubah JDM tanpa harus berpikir yang aneh-aneh gitu. Oke. Nah, kalau boleh disebut kalau misalnya bikin kayak dia nih ya sampai ganti bumper, terus fog lamp dan pelek juga lah ya, let's say kayak gitu. Berapa kisarannya, Kang? Coba kita hitung ya. Kalau grill ini sekitar 2,5 juta. Bumper itu 3,5 juta. Fog lampnya 2,5 juta. Velgnya itu sekitar 8,5 juta. Bannya sekitar 5 juta kalau baru. Terus spion itu kita sekitar 3 jutaan. Oke. Udah berapa tuh? Udah tadi ban berapa? 5 jutaan tuh satu set apa satu? Satu set. Itu looknya sudah. Udah looknya udah JA11. Ditambah tadi yang untuk biaya untuk atap trapeze tadi. Tembak tadi ya 12 atau 15 juta kisaran nih. Tergantung kondisi juga berarti kita ngomongin ya. Sama nih ada tambahan stiker gitu kan. Ya, ini lucu juga nih. Ini pemanis lah ya. Memperkuat ininya apa namanya? Image ya si JA11 ini. Oke, sip. Ini mantap juga sih nih. Kesannya lebih apa ya? Gue ngeliatnya manis gitu nih mobil. Iya. Ini kalau dari luarnya aja udah kinclong banget. Gue ngeliatnya sih istimewa banget. Grillnya aja udah beda gitu. Beda banget. Fog lampnya dia yang tanam gini gitu. Nih udah pasti bukan barang gampang nih kayaknya grillnya. betul. Ini udah pasti lebih lebih ekspor lah ya, Kang? Ya, ini bukan lebih ekspor sebetulnya, ini kalau kita ngomong malah lebih klasik. Lebih klasik ya? Lebih klasik. Ini karena dia itu kalau di Jepangnya itu keluarnya tahun 85-an. Jadi kan 80 awal lah itu keluar mobil ini. Ini tipenya kalau kita menyebutnya JA71. JA71. Okay. Ini perbedaannya cukup signifikan karena dia mesinnya aslinya turbo 550. Makanya ada air scoop-nya ya. Makanya ada air scoop-nya. Terus dia ini tuh pesek. Posisi si kepala ini pesek. Rata nih teman-teman. Ya, dan dia ada lekuknya ada natnya nih di sini nih. Ada natnya khusus sendiri buat sirkulasi udara kali ya karena mesin turbo gitu ya. Betul. Dan ini kebetulan bumpernya juga ikut pesek gitu. Jadi bumpernya pesek. Jadi secara ini kita ngomong bonetnya itu memang berbeda dengan Jimny Katana yang ada di Indonesia gitu. Tapi dia mirip dengan Jimny pertama keluar di Indonesia. Itu yang tahun Gen 2. Berapa ya? Itu tahun 82. 82 ya? Ininya depannya mirip sekali. Oke, Kang. Kayaknya itu aja obrolan kita kali ini. Makasih banget Kang Andre udah mau digangguin waktunya di lot 32. Kalian bisa mampir ke sini buat lihat koleksi-koleksi mobil-mobil hobi yang keren. Nama daerahnya Jatiwarna ya? Jatiwarna. Pas banget deket pintu tol. Iya. Tinggal belok kiri kalau dari arah mana ya? Dari arah Taman Mini kali ya? Taman Mini tinggal ke kiri, kalau dari arah Tanjung Priok beloknya ke kanan. Nah, gitu. Tinggal mampir. Oke, bisa di-follow Instagramnya BBRS Garasi di sini. Sama lo 32-nya jangan lupa. Oke, siap. Buat ngikutin konten-konten berikutnya, kalian bisa follow juga Instagramnya Great Automotive di @greatautomotive. Kasih like dan komen soal video Jimny yang banyak dan keren-keren ini ya teman-teman. Terus juga follow tadi Instagramnya, di-share, di-subscribe. Itu yang paling penting. Dan nyalain loncengnya. Gue Adit, pamit.